pada sore hari berkah yang melimpah. Jamah hati setiap kami, bentuk kami sepenuh dengan kehendak seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Belum kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita mau yel-yel dulu sebelum kita mulai firman Tuhan. Kita mau yel-yel akhiri ya. Oke? 3, 2, 1. Nafiri. Firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yes. Sekali lagi sambil berdiri. Biar kita semua semangat sore ini. Amin. Oke. Siap? Oke, kita mau yel-yel ya. Keluarkan Nafiri. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, yaitu firman Tuhan yang diberikan tema yaitu bulanan kita, Choose the Right Way, memilih jalan kebenaran. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kadang bingung ya kita ya, ini benar apa salah ya? Seakan-akan setiap kali kita, setiap hari, setiap saat kita selalu dihadapkan pilihan. Hari ini contohnya, hari ini saya ini bingung jujur aja, pakai celana atau pakai rok. Dari pagi itu saya tuh udah pakai celana. Terus Esther yang lagi sakit demam hari ini nggak bisa hadir, bilang, "Ma, kok pakai celana sih? Harusnya pakai rok." Ganti pakai rok. Habis itu umek bingung saya, kok roknya kok gak enak sih? Ganti celana lagi. Terus ganti rok lagi, akhirnya kita pakai rok hari ini. Tapi pantas kok saudara. Oke, setiap hari kita dihadapkan pilihan-pilihan yang seringkali kadang kita tuh bingung. Ini benar apa salah sih? Ini kehendak Tuhan apa enggak? Ini sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau lihat satu video. Videonya boleh diputar. Dalam video ini menceritakan, ya suaranya. Ada seorang pria, dia melihat ada air yang mengalir dan dia memutuskan mengambil ember. Dia melihat ada seorang ibu yang nggak bisa nyebrang. Dia berusaha membantu. Dia melihat seekor anjing dan dia bingung nih, masih makan nggak ini? Dia melihat seorang pengemis. Dia bingung, dia mau kasih uang nggak? Akhirnya dia putuskan dia kasih. Sampai orang lain geleng-geleng. Setiap hari dia menggantung sebungkus pisang di pintu seorang ibu tua. Tiap hari dia lewat dan dia lihat tanamannya udah mulai tumbuh. Dan berulang-ulang setiap hari dia melihat seekor anjing, seorang pengemis, dan tiap hari lihat orang geleng-geleng melihat apa yang dia lakukan. Dia menabur. Saat melihat orang butuh tempat duduk, dia memberikan tempat duduk. Setiap hari dia memberi makan, memberi pisang pada seorang ibu. Hal itu tidak membuat dia terkenal, gak membuat dia jadi seorang yang berpengaruh di kota itu. Hal itu tidak membuat dia mungkin dipuji banyak orang. Namun satu hal, saat dia terus hanya dia melihat sebuah perubahan. Seorang anak pengemis sudah bisa sekolah. Sebuah kebahagiaan yang kadang nggak bisa
bisa kita beli dengan uang. 早如此， Sebuah kebahagiaan 泪眼花枝， ini nggak bisa kita dapatkan dari mana. ได้เข้าใจ Setiap hari dia berdoa menurut kepercayaannya. ได้ความรัก Dia mendapat pelukan dari orang asing yang selalu ได้ dibantu. ในสิ่งที่เงินซื้อ Melihat ไม่ได้ senyuman-senyuman, melihat tanaman itu mulai ได้โลก bertumbuh. ที่สวยงามกว่าเดิม Apa yang dilakukannya mungkin nggak dihargai orang banyak. ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Merasakan apa yang sudah dia ใคร tabur. ประกันชีวิตเชื่อในความดี Amin. Dari video yang kita saksikan ini, terkadang kita sering menghadapi hal seperti itu. Kita jalan nih, ya, di mall, pulang dari DG, kita lihat ada gelas keleleran di jalan. Orang habis minum mungkin buangnya nggak tepat di tong sampah. Apa yang kita lakukan? Kita akan ambil gelas itu, kita buang ke sampah, atau kita cuma lihat dan kita tinggal. Setiap kali mungkin kita pulang dari sini, kita berangkat kerja, kita bertemu dengan orang yang mungkin membutuhkan di sekeliling kita. Saat kita melihat mereka, saat mungkin di dompet kita ada uang terakhir, mungkin 10.000, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berikan ke dia, atau kita tetap akan simpan itu? Saat melihat orang lain membutuhkan atau meminta-minta di pinggir jalan, saat kita melihat mungkin saudara tetangga kita membutuhkan bantuan kita, apakah kita akan membantu atau kita akan membiarkan? Oh, itu bukan urusan saya. Setiap hari kita akan dihadapkan yang namanya pilihan dan pilihan. Namun satu hal, mari kita mau belajar firman Tuhan hari ini, bahwa orang benar adalah orang yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Belum dapat semua? Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Dan baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka-cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Namamu. Orang yang di dalam hidupnya mengandalkan Tuhan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dia akan bersorak-sorai dan akan bersuka-cita karena Engkau, karena Tuhan akan menunjukkan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan memagai dan melindungi setiap anak-anaknya. Apakah setiap orang yang mengasihi Tuhan, bisa kembali ke PPT, mengasihi Tuhan atau orang yang benar akan selalu mengalami kesuksesan atau kebahagiaan? Di dunia, seringkali orang menilai bahwa orang sukses itu adalah orang yang apa? Kaya, apalagi punya kedudukan. Biasanya kalau orang sudah bawa mobil mewah, ya, kita selalu bilangnya apa? Sukses itu. Betul nggak? Kita lihat orang yang punya rumah gede, kita selalu berkata, wah, orang itu berhasil hidupnya. Orang itu diberkati Tuhan. Kita melihat orang yang punya kekuasaan, memiliki posisi-posisi yang bagus di pemerintahan mungkin. Kita akan bilang, wah, ini orang yang sukses ini. Kita melihat orang-orang yang menempati posisi-posisi manajer, CEO dalam perusahaan. Kita selalu bilang dia orang sukses.
pertanyaannya, apakah kita sudah sukses? Mungkin saya mau bertanya nih sama Bu Yeni. Menurut Bu Yeni sudah sukses belum? Belum. Kenapa Bu Yeni? Anaknya masih sekolah semua. Oke. Bu Linda, kira-kira Bu Linda sudah sukses belum? Tinggal dikit. Kenapa Bu Linda? Dikitnya apa? Oh, tinggal satu anaknya yang belum kelar. Oke. Setiap kesuksesan, seringkali setiap orang punya standar yang berbeda. Amin. Mungkin standar saya ya. Bagi saya kesuksesan mungkin kalau menurut saya punya rumah sendiri, punya mobil satu, motor satu, anak bisa sekolah, menurut saya itu sudah sukses. Bisa sekolah loh ya, belum ngomong panjang-panjang. Tapi ada orang yang mungkin standar suksesnya aku cuma pingin anakku masuk pemerintahan. Nah, ya, aku pingin anakku punya jabatan. Aku belum punya rumah, nggak apa-apa. Aku belum punya, misalnya aku belum punya pekerjaan atau mungkin aku belum punya ini, itu nggak apa-apa. Ada lagi yang punya standar kesuksesan, mungkin dia ingin memiliki sesuatu. Contohnya aku ingin punya HP iPhone. Bagi dia orang yang membawa HP iPhone itu orang yang sukses. Mungkin seperti itu. Setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Namun pada sore hari kita mau belajar sama-sama bagaimana orang sukses di mata Tuhan. Yaitu kita lihat ya gambar yang kedua. Mari kita bisa baca semua ya. Gambar yang kedua. Nah ini orang sukses menurut Tuhan, menurut firman Tuhan yaitu satu, dia punya hubungan dengan Tuhan. Yang disebut hubungan itu apa sih? Hubungan, kalau kita dianggap punya hubungan dengan seseorang, artinya ada komunikasi dua arah, bukan satu arah. Yang disebut dengan adanya hubungan, jika kita sering ngobrol, kita sering curhat, kita sering mengutarakan isi hati kita, dan bahkan kita mengerti siapa Tuhan itu. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Pertanyaannya, apakah sore ini kita sudah mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apakah kita sudah mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Ataukah kita hanya minta Tuhan mengerti kita, mengerti kebutuhan kita, mengerti kepentingan kita, mengerti setiap doa-doa kita? Mari sore ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Aku, ayo. Yang belum baca, ayo baca. Karena kita nggak bisa ngobrol sama Tuhan kalau nggak baca firman. Karena Tuhan berbicara dengan kita lewat firman-Nya. Kita nggak mengerti suara Tuhan kalau kita nggak baca firman. Ibaratnya kita nggak bisa ngomong sama orang di Amerika kalau nggak pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita nggak bisa ngobrol, apalagi punya hubungan. Betul? Sama dengan Tuhan. Tuhan rindu berhubungan dengan kita. Tuhan rindu punya hubungan intim, hubungan pribadi dengan kita. Lewat apa? Firman-Nya. Kita harus baca firman supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh. Ini anak muda, saya mau tanya, mau nggak punya pasangan? Ya, anak muda di sini siapa nih? Stephanie, ya, Ezra, sama Angel. Mau nggak anak muda punya pasangan yang minta didengerin terus, curhat terus isinya? Tiap ketemu curhat. Bahkan kita nggak sempat ngomong begitu, kita mau ngomong dia lagi. Wes ya cukup. Dia cuma pingin kita mengerti dia. Mau nggak? Nggak mau, betul? Sama dengan Tuhan. Tuhan nggak mau juga punya hubungan yang cuma satu arah. Cuma datang kepada Tuhan saat kita butuh. Cuma datang kepada Tuhan saat kita pingin
punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dua arah. Yang kedua, bagaimanakah orang benar di hadapan Tuhan? Yaitu kita punya hubungan dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua saat ini? Bagaimana hubungan kita sama anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan suami atau istri kita? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita yang paling nyebelin? Bagaimana hubungan kita dengan Bapak Gembala kita? Lost gak rewel. Amin. Kita harus membangun hubungan. Seperti salib ya. Salib itu kenapa sih bentuknya kok gini? Ya, kita lihat salib ya. Di salib itu ada sisi ke atas yang tadi kita bicarakan, hubungan dengan Tuhan. Kenapa hubungan Tuhan ini lebih panjang daripada ke samping? Karena itu lebih penting. Namun jangan lupa, jika hubungan dengan Tuhan saja tidak ada dengan sesama, tidak akan menjadi salib. Jadinya angka 1. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang seimbang, menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kita harus bisa membagi waktu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan family. Tadi saya sempat sharingnya sama Mbak Eda ya, ada sharing dari Mbak Eda, ada masalah dalam keluarga dan lain-lain. Kita perlu membereskan setiap hubungan dalam keluarga. Kalau ada keluarga yang dalam tanda kutip ya, mungkin bencana ya, atau yang nyakitin kita nih ya, nggak usah dibalas. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Kalau ada keluarga yang menyakiti kita, mengambil hak kita, atau bahkan mungkin memfitnah kita, itu urusannya dengan Tuhan. Tugas kita adalah apa? Membangun hubungan, yaitu apa? Berbuat baik. Lost gak rewel ya. Amin. Kita mau memperbaiki hubungan dengan keluarga, amin. Dengan tetangga, saudara, family, siapapun. Kita mau bereskan. Yang ketiga adalah memiliki karakter Kristus. Ini susah loh saudara. Karakter Kristus itu kayaknya gampang tapi susah. 9 buah roh ya, semua hafal ya. Apa? Kita sebutkan sama-sama, ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini lagu sekolah minggu saya dulu loh. Amin. 9 buah roh ini harus ada dalam diri kita. Nggak mudah, nggak gampang. Saat kita mengasihi semua orang yang jahat sama kita, nggak mudah. Tapi kita mau belajar. Jika kita mau disebut sebagai orang benar, maka kita harus belajar melakukan 9 buah roh ini. Katakan bahwa kita harus berbuah. Dan buah itu, yang namanya buah, itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Banyak orang-orang Kristen yang hanya bertumbuh tapi tidak berbuah. Ingatnya seperti pohon ara, Yesus berkata bahwa jika ia tidak berbuah, maka ia akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Orang benar menurut firman Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, melakukan kehendak. Ulangi sama-sama, melakukan. Di Matius 7 ayat ke-21 ya, ini ayat yang sangat umum. Semua hafal ya? Ada yang hafal? Ada yang hafal, saya kasih hadiah. Selain Pak Gun, yang lain, ayo. Yang hafal saya kasih hadiah nih. Ayo kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat yang ke-21.
di HP. Siapa yang bisa? Matius 7 ayat yang ke-21. Ayo. 3. Sudah dapat semua? Matius 7 ayat 21. Ya, oke. Oke, 3, 2, 1. Amin. Ayat ini lumayan berat loh saudara. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan. Artinya itu siapa? Bukan setiap orang Kristen loh yang berkata pada Tuhan, Tuhan tolong, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang Kristen yang menyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan setiap orang yang berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bukan setiap orang yang berkata, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah gereja loh. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gak setiap orang loh. Artinya tidak setiap kita bisa masuk surga. Amin. Berapa banyak yang mau masuk surga? Mau masuk surga? Tidak setiap kita bisa masuk surga. Mau masuk surga ada syaratnya, ya kan? Apakah syaratnya? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tidak setiap kita ke gereja bisa masuk surga. Ada saatnya nanti Tuhan akan memanggil kita semua pulang, dan tidak semuanya masuk ke surga. Tergantung apakah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kembali ke PPT. Pertanyaannya, apakah kehendak Bapa itu? Mari kita mau belajar sama-sama. Kehendak Bapa yang di surga, yaitu di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa, kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Saya ulangi lagi, ini adalah titik poin yang sangat penting hari ini. Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Artinya lalai itu lupa. Artinya lalai itu belum terjadi janji Tuhan itu. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kamu itu adalah saudara dan saya. Ia sabar terhadap kita. Kalau sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan belum menjawab? Karena Dia sabar terhadap kita. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Di sini ada 2 kata, yaitu berbalik dan bertobat. Apa bedanya berbalik dan bertobat? Ada yang tahu? Berbalik artinya gimana berbalik? Apa? Gimana berbalik itu gimana? Balik. Berbalik itu bagi orang yang tidak tahu jalan, terus dia nyasar, ya, terus dia balik, putar balik ya. Ibaratnya kita nih mau ke BG Junction nih, terus kita salah jalan menuju ke Galaxy Mall, akhirnya putar balik. Waduh, jalan
Bapak Ibu, kita harus pikul salib seperti Yesus. Amin. Gak mudah. Jika saat ini Bapak Ibu saudara-saudara berada di jalan yang salah, cepatlah berbalik. Sama-sama katakan berbalik. Dan yang kedua, bertobat. Bertobat artinya wes tahu yang benar tapi masih berbuat yang salah. Bertobat, mungkin setiap kita sudah tahu kebenaran. Kita sudah tahu nih, kalau misalkan ya, kita jualan nih, pakai timbangan. Kita harus tahu nih, kalau timbangannya ini harus pas, tapi kita ini double ya. Mungkin timbangannya diatur nih ya, apa caranya supaya kita dapat untung. Nah, itu harus bertobat. Mungkin kita sudah tahu berbohong itu salah, tapi kita masih tetap melakukan. Karena itu Tuhan gak menepati janjinya. Soalnya kita masih belum bertobat. Jadi dua kunci agar Tuhan menepati janjinya, yaitu melakukan kehendaknya. Kita harus berbalik dan bertobat. Jika kita masih hidup dalam dosa, kita sudah tahu itu dosa, dan kita masih tetap melakukan, maka ingatlah firman Tuhan ini. Jangan berharap janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Gak akan digenapi, karena firman Tuhan berkata, Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan tuh masih nunggu, ayo balik ayo bertobatlah, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan, ayo jangan main-main lagi, ayo jangan suam-suam, yes or no. Kalau memang kita mau hidup dalam dosa, ya hiduplah dalam dosa, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan mau kita berbalik dan bertobat, agar rencananya, janjinya bisa digenapi dalam hidup kita. Ya, kembali ke PPT. Ini ya. Jadi Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Supaya apa? Jangan ada yang binasa. Jangan ada yang ketinggalan. Percuma kita beribadah pada Tuhan jika hidup kita masih di dalam dosa. Percuma kita beribadah dan berdiri di atas mimbar jika kita masih berada di jalan yang salah. Karena Tuhan mau agar kita semua tidak ada yang binasa, supaya rencananya, janjinya bisa digenapi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, orang benar menurut firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, segenap hati percaya kepada Tuhan. Di dua Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang kedua, kita mau baca sama-sama ya. Segenap hati percaya kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar. Benar loh ini ya. Artinya dia tidak di jalan yang salah. Benar di mata Tuhan. Artinya dia nih sudah bertobat ya. Sudah benar nih. Tapi katakan apa? Hanya tidak dengan segenap hati. Segenap hati ini sangat penting. Saudara pernah nggak pergi dengan seseorang, orangnya di depan saudara, tapi hatinya di tempat lain, pikirannya di tempat lain, mikirin yang lain? Siapa yang pernah? Pernah? Kita pergi sama orang, ya seseorang, anggap aja kita dating nih, ya misalnya ya, kita dating sama seseorang, ternyata yang kita ajak dating ini jodoh, iya, di
samping kita, tapi hatinya nggak di situ. Hatinya mikirin yang di rumah ya. Hatinya saya mikir, aduh tadi jemuranku tak angkat belum ya. Aduh tadi ini masa aduh komporku rumah mati enggak ya. Aduh tadi ini gini ya. Aduh tadi ini gini kepikiran ini itu dan ini itu. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah? Begitulah isi hati Tuhan. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak butuh kita duduk di sini. Kalau hati kita di tempat lain. Tuhan nggak butuh kita memenuhi kursi-kursi di sini. Jika hati kita ada di rumah, jika hati kita ada di tempat yang lain, Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hati kita. The whole heart, Tuhan mau semuanya. Seperti pujian tadi yang dikatakan, saya tadi sampai nangis loh sama pujian yang terakhir yang dibawakan Stefani. Kaulah segalanya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Artinya bagian itu adalah kita ini merasakan, ikut merasakan bagian daripada rencana Tuhan, bagian daripada isi hati Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mandang Tuhan, jangan mandang yang lain. Sihimu memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari saya dulu, kita mau tutup mata kita sejenak aja. Nyanyikan lagu ini dari hati. Tuhan mau lihat hatimu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Hanya Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jika saudara bisa merasakan isi hati Tuhan, saudara akan meneteskan air mata. Jika Dia memang segalanya buat saudara, segalanya buat saudara, saudara nggak akan mempermainkan perasaan Tuhan. Jika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara nggak akan melakukan apa yang melukai hati Tuhan. Saudara nggak akan melakukan apa yang saudara tahu itu akan menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau hatimu, segenap hati. Tuhan nggak butuh jasmani, baju, penampilan kita. Tuhan nggak butuh semuanya. Tuhan cuma mau hatimu, hatimu. Saat engkau mencari Dia, maka engkau akan mendapatkannya. Cari Tuhan sampai ketemu. Saya tuh pernah saudara, malam saya cuma diam. Diam saya doa, saya bisa nangis loh. Saya bisa nangis, saya bisa merasakan. Saudara tahu kalau saudara dekat dengan seseorang, saudara bisa merasakan apa yang menjadi isi hatinya. Saudara bisa merasakan saat dia sedih, betul? Sebagai seorang ibu, atau kita melihat anak kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Saat anak kita nangis, kita nggak tahu loh, pernah loh, Esther tuh nangis, dan saya nggak tahu masalahnya apa, saya bisa ikut nangis loh, karena dekat, saya bisa ikut nangis
kalimat PDN di 2 Tawarin 25 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Di sini bicara menceritakan tentang seorang raja, yaitu Raja Amasya. Dia menjadi raja saat usianya 25 tahun. Dan dia memerintah selama 29 tahun. Saat itu Amasya mau berperang ini. Dan dia membawa 300.000 pasukan. Terus dia merasa kok rasanya 300.000 ini kurang ya. Dia masih mengambil lagi 100.000 pasukan dari tentara Israel. Dan pada saat itu Tuhan mengirim seorang hambanya berkata bahwa jangan tambah lagi. Cukup dengan 300.000 ini kamu akan memenangkan pertempuran ini. Dan Raja Amasya menuruti apa yang dikatakan hambanya. Ini benar nih, ini masih berkata dengan orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh, nggak ngambil tambahan pasukan. Dia nggak ambil tuh pasukannya yang disuruh ngambil, yang dia sudah siapkan, dia sudah lobby, dia sudah mungkin sudah calling, dia sudah persiapkan. Dia nggak ngambil tambahan pasukan itu. Namun, ini yang kedua, hanya tidak dengan segenap hati. Saat Raja Amasya memenangkan pertempuran, dia mencari Allah bangsa lain, dan dia mengambil Allah dari bangsa lain itu menjadi Allahnya. Ini yang melukai hati Tuhan. Sampai di 2 Tawarin 25 ayat yang ke-15 dikatakan, mengapa engkau mencari Allah bangsa lain yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Sekali kita ini kayak Raja Amasya. Kita ini percaya Tuhan, percaya. Tapi kita saat memenangkan pertempuran, kita ini lupa bahwa pertempuran ini menang karena Tuhan, bukan karena diri kita. Kita ini lupa kalau kita bisa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan kita mengambil Allah lain. Allah lain dikatakan di sini bukan hanya berupa di luar, tapi berhala itu bisa berupa apapun. Kita bisa menjadikan pekerjaan kita itu berhala. Kita bisa menjadikan kekayaan kita itu berhala. Kita bisa menjadikan keluarga kita itu berhala. Kita bisa menjadikan apa yang kita miliki, keterampilan, kepintaran kita itu berhala. Saat itu Amasya mengambil Allah lain dan kemudian dia ikut menyembahnya. Itulah yang membuat Tuhan marah, sehingga muncul ayat itu, hanya tidak dengan segenap hati. Artinya di dalam hatinya Amasya masih ada yang lain. Mau nggak kita punya pasangan yang dalam hatinya ada yang lain? Mau? Nggak mau. Pasti kita nggak mau. Kita mau jadi satu-satunya. Kita mau nggak punya pasangan? Misalkan suami istri, masih pasangan kita masih suka tebar-tebar pesona nih ke cewek-cewek atau ke cowok-cowok yang lain. Mau nggak? Gak mau. Kita mau pasangan kita hanya buat kita. Kita nggak mau punya pasangan yang mendua hati. Demikian juga Tuhan. Tuhan nggak mau kita punya hati yang setengah buat Tuhan, setengah buat yang lain. 3/4 mungkin buat Tuhan, tapi masih ada 1/4 buat yang lain. Tuhan nggak mau. Tuhan mau segenap hati. Sama-sama kita mau katakan segenap hati. Dengan segenap hati kita mau belajar memberikan semuanya buat Tuhan. Seperti pujian tadi, saya nangis loh, bener loh.
Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau mau, seandainya pun Engkau mau semuanya ambil Tuhan. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Karena Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu apa yang saya hadapi. Meskipun saya nggak cerita, Tuhan tahu. Saya bukan sama Tuhan jarang nyerocos, jarang ngobrol. Karena kita tuh kalau udah dekat sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, kita cuma diem duduk, kita bisa ngobrol. Hati itu loh bisa connect. Kita bisa nangis loh. Tanpa perlu kita mengucapkan kata-kata yang manis. Oh Tuhanku yang baik, bla bla bla. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu puisi. Tuhan hanya mau hatimu. Tuhan nggak butuh kata-kata yang manis. He just want your heart, just your heart. Tuhan nggak mau itu, Tuhan nggak mau yang lain. Segala apa yang kita miliki ini hanya sementara. Tuhan mau hatimu. Tuhan melihat hati hamba-hambanya yang taat dan setia. Ini sebenarnya ada sebuah video tapi nggak bisa diputar. Videonya itu menolong tapi salah. Saya ceritakan sekilas saja. Ada seekor ikan nih. Ikannya lompat, dia di atas truk lagi dibawa ini menuju ke laut mungkin ya. Tapi dia ini nakal. Dia lompat dari truk, terbang dia. Akhirnya jatuh ke pinggir jalan. Pada saat dia jatuh, ada seseorang yang berusaha menolongnya. Seorang itu berusaha menangkap ikan itu, dipegang. Lompat ikannya, lompat sini. Bingung orang ini. Akhirnya ikan itu jatuh. Aduh sakit semua. Terus karena dia udah nggak ada air, akhirnya dia megap-megap. Gak bisa napas. Dia bisa bayangin ya ikan kalau keluar dari kolam ya. Megap-megap. Gak bisa napas ikannya. Pada saat itu datanglah orang yang kedua, berusaha lagi menolong ikan ini. Tapi dia bingung nolongnya gimana. Sama dia terus dia lihat di sana, ada kolam ikan, terus ada tanaman, ada air. Dia mikir ikan ini berarti butuh air. Terus dia ambil air semangkok, dia beli aqua ini, dia beli air semangkok, dia taruh di sampingnya ikan. Pikirnya itu ikan kayak kucing, bisa datang minum air. Ya, dia taruh daging ikan dan tapi taruh di sampingnya ikan. Dan dia taruh biasa kolam di sampingnya. Pikirnya ikan ini bisa lompat, bisa minum. Ternyata nggak bisa. Tambah mengkapuk dia berusaha menunjukin ke orang yang kedua, tolong aku masukin aku ke air itu. Tapi orang itu nggak ngerti. Ketemu lagi orang yang ketiga, dia bilang, kalian berdua ini bodoh, nggak bisa menolong, serahkan padaku. Dia berpamit. Ternyata orang yang ketiganya adalah seorang dokter. Bapak Ibu Saudara, dan dia membawa alat pacu jantung. Saudara tahu yang besi dua-dua itu. Nah, langsung ikan itu taruh tengah-tengah dan dipacu jantungnya, boom, dan habislah. Jadi ikan goreng. Menolong tapi salah. Kita tuh kadang adalah kekuatannya kita sendiri, pikirannya kita sendiri. Menurut apa yang kita pikir benar, menurut apa yang kita pikir itu yang terbaik. Tapi kalau kita nggak tahu kalau ikan itu sebenarnya butuh cuma dimasukin ke air. Kan kita nggak tahu loh jalan Tuhan itu. Kita mikir cuma pakai caranya kita, logikanya kita. Mari sore hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Naomi. Nah, ini maminya Ruth nih ya. Mami mertua dulu nih Ruth. Betul ya? Iya, dari Naomi ini yang muncullah kitab Ruth ya. Seringkali kita mendengar di kitab Ruth ini yang dibahas mesti Ruth terus ya. Ruth terus ya. Hari ini saya nggak mau bahas Ruth, saya mau bahas Naomi. Ya. Bagi saya Naomi ini luar biasa. Di dalam kitab Ruth pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, kita mau baca sama-sama. Kitab Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai 2.
Ya, kita baca sama-sama ya. Urut pasal yang pertama, ayat yang pertama itu yang pria, dan ayat yang kedua yang wanita. Siap? 3, 2, 1. Ayo pria-pria, suaranya mana? Oke, ayat yang kedua. Saya mempelajari kitab Rut ini nggak banyak, cuma 4 pasal. Tapi di dalam kisah ini benar-benar kita mempelajari, kita mau belajar bersama-sama. Siapakah Naomi itu? Naomi adalah seorang yang berasal dari mana tadi ada yang pertama? Moab. Baca ulang yang pertama. Dari Bethlehem, Yehuda. Jadi ceritanya Naomi ya, mertuanya Rut ya, itu berasal dari Bethlehem atau Yehuda. Dia beserta suaminya yaitu Elimelek. Saat itu Naomi dan Elimelek memiliki 2 orang putra, namanya Mahlon dan Kilion. Elimelek artinya Allah adalah raja. Ya, kalau yang punya anak cowok boleh nih dikasih nama Elimelek nih, keren nih namanya nih. Allah adalah raja. Dan Naomi artinya manis, cute, manis, selalu manis, indah. Lalu dia punya seorang anak, 2 orang putra namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon itu ternyata artinya adalah sakit atau merana. Kalau kasih nama anak, itu memang kita harus hati-hati ya ibu-ibu, karena nama itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Di dalam kehidupan Mahlon dan Kilion itu artinya terbang sia-sia. Mahlon dan Kilion ini umurnya nggak panjang. Mungkin saya nggak tahu ya apa karena namanya ya, tapi yang pasti karena maksud Tuhan. Saat itu di Bethlehem mengalami kelaparan. Kelaparan, mau makan susah. Ya mungkin kayak sekarang nih ya. Sekarang ini di Indonesia lagi masa krisis. Bukan cuma Indonesia, di mana-mana. Mungkin kita mau makan buat besok itu sudah ngepres. Jangankan berharap berinvestasi, menabung aja susah untuk diri sendiri. Saya kemarin berbicara dengan beberapa orang. Saya bernegosiasi dengan bank. Ternyata dari bank mengatakan banyak yang gagal kredit, banyak yang nggak bisa bayar, banyak yang PHK, banyak yang tutup perusahaannya, dan banyak yang masuk lelang. Saat ini kondisi ekonomi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mungkin yang dialami Naomi ini sama dengan yang kita alami saat ini. Ada kelaparan, dia nggak bisa survive di tempat itu, di Bethlehem. Nah, akhirnya Naomi beserta Elimelek dan seluruh anaknya 2 pergi menuju Moab. Inilah awal kesalahan yang dilakukan oleh Naomi. Naomi beserta keluarganya pindah ke Moab. Dia berharap di Moab ada kecukupan, bisa memenuhi kebutuhannya. Saat Naomi memilih pindah ke Moab bersama suaminya Elimelek, karena dia memilih yang sama, dia tidak mau setia tetap diam di tanah yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Bethlehem. Ada harga yang harus dibayar. Seringkali dalam hidup kita memilih yang salah. Saya nggak tahu pilihan apa yang kita buat. Saya pernah memilih yang salah, dan saya bayar juga sampai sekarang belum selesai. Bu Lulu juga pernah mengalami memilih yang salah.
Dan kita masih bayar sampai sekarang belum selesai. Ada harga yang harus dibayar jika kita memilih jalan yang salah. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik apa yang kau pilih. Karena pilihanmu akan menentukan masa depan. Jika pilihanmu hari ini salah, maka ada harga yang harus kamu bayar. Dan itu butuh waktu yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Sampai Tuhan bilang, cukup. Saat Naomi memilih yang salah, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan 2 anaknya. Semuanya meninggal. Dan pada saat itu, Naomi sangat-sangat terpukul. Dia kehilangan semuanya apa yang dia punya. Tidak lagi ada yang diharapkan, tinggal 2 menantu. Dan saat itu, Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Di Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Naomi itu sempat kecewa sama Tuhan. Dia sempat ngomel sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku kembali. Dia sempat kecewa dengan Tuhan. Tapi di pasal-pasal yang berikutnya, saat dia mau taat dengan kehendak Tuhan, tadi poin yang pertama, bagaimana kita mengalami janji-janji Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama kita melakukan kehendak Tuhan. Saat Naomi sadar dia salah, dia kembali kepada kehendak Tuhan, yaitu dia pulang, kayak itu, berbalik. Dia pulang ke Yehuda dan dengan tangan kosong. Dia tahu nih pulang ini juga sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, tapi dia tetap taat. Pulang dia kembali ke Yehuda. Dan yang kedua, Naomi membereskan hatinya yang pahit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang hatinya pahit. Kalau orang yang pahit ya, ngomong apa aja itu kita tuh salah loh. Betul nggak? Pernah ketemu sama orang yang pahit hatinya? Apapun yang kita kerjakan tuh kayaknya salah terus saya. Saya nggak mau menyebutkan orangnya siapa ya, tapi saya pernah bertemu dengan orang yang hatinya pahit. Saat itu saya berusaha membantu, dia prasangka langsung, wah ini berarti apa tujuannya? Bingung kan yang bantu ya? Nanti saya nganterin pulang, ini pasti ada maunya. Nanti saya menerima dia di rumah saya, wah ini pamer. Bingung saya ini. Nanti saya ngundang dia makan, kamu mau ngapain undang saya makan? Pasti ada maunya. Ini orang negatif untuk pikirannya ini. Saya sempat bilang, kamu tuh kok gak bisa sih mikir itu positif gitu loh. Kok nih terus aja. Tahu nggak saudara, jika orang berpikir negatif terus maka hidupnya juga akan berkekurangan. Terus kan, tiap hari ya keluarnya ya mana ada tambah keluar plus, gak ada. Kalau orang negatif terus pasti keluarnya negatif. Mari kita mau belajar, kita mempercayai Tuhan, kita membereskan hati kita. Jika kadang Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita, mungkin itu sesuatu yang berharga buat kita. Kita mau belajar taat. Seperti Naomi. Saat Naomi melepas suami dan 2 anaknya, berat loh, kehilangan suami dan anak. Cuma tinggal menantu. Biasanya menantu sama mertua itu tuh keren. Ada yang punya menantu, tapi ini menantunya baik ini ya. Menantu sama mertua itu biasanya sering beda pendapat. Iya nggak? Betul nggak? Naomi ini kalau sama menantunya pasti dia stres nih. Kalau saya bayangkan Naomi ini saya pasti pusing ini. Aduh, ini bukan, meskipun ya sudah diakui sebagai anak, tapi tetap kita ini selalu ngomong gini. Tapi kan bukan darah-darahku. Selalu kita berpikir nggak sama kayak kita. Pasti ada perbedaan, karena perbedaan latar belakang, pendidikan, kebiasaan dan lain-lain. Tapi Naomi mau belajar taat, dia kembali
kepada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dia membereskan hatinya. Hatinya yang pahit awalnya sakit hati sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dia bereskan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya muncullah yang namanya Boas. Baik. Ruth, kamu harus cari Boas dulu. Jangan cari yang lain ya. Amin. Ya, Ruth ini ya, Ruth ketemu sama Boas, muncullah yang namanya Obed. Dan dari Obed muncullah yang namanya Daud. Amin. Saat kita kembali kepada janji Tuhan, maka Tuhan bisa merajut. Ya, saudara yang pernah merajut, yang ibu-ibu yang jago jahit, ya, kita nek merajut itu awalnya gak ruwet ya. Nek belum kelihatan bentuknya ini loh, kan rasanya benang itu kan bulat kemana-mana ya. Tapi Tuhan itu bisa merajut, membuat menjadi sesuatu yang indah, menggenapi rencananya. Tuhan bisa pakai apapun untuk membuat kita kembali kepadanya. Ayat penutup ya. Mari kita mau baca sama-sama di Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Ada di depan? Ya. Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Bagi saya rindu kata-kata yang tak warnai kuning, orang benar dan orang yang beribadah kepada Allah, diganti dengan kata-kata saya. Amin. Kita mau ganti ya dengan kata-kata yang kuning itu dengan kata-kata saya. Sambil ngomong saya itu sambil tepuk dadanya. Gini, ya. Itu menguatkan iman kita. Amin. Oke, siapkan tangan di dada dulu ya, tangan kanan, taruh dada sini. Taruh dada. Nah, oke. Siap? 3, 2, 1. Maka kamu akan melihat perbedaan antara saya dan orang fasik, antara saya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saat kita mengasihi Tuhan, saat kita melakukan hidup benar di hadapan Tuhan, maka percayalah saudara, Tuhan akan membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang fasik, antara kita dengan orang-orang yang gak beribadah. Pasti ada bedanya, gak mungkin sama, pasti berbeda. Tetaplah di jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan dengan segenap hati. Amin. Mari kita mau naikkan sebuah pujian baru, ciptaan Nafir ini, yang kita mau belajar sama-sama pujian ini. Pujian ini yang menulis Pak Gun dan saya. Jadi saya menulis refnya, Pak Gun yang nulis baitnya.
Dan kami mau belajar melakukannya dengan segenap hati kami. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, Bapa. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati. Kami serahkan Tuhan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ajari setiap kami menjadi hamba-Mu, anak-anak yang taat dan setia, tulus, ikhlas. Dan kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami mengalaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Nadanya hampir sama. Bunyi seperti ini, saya ingat saya. Bisa kebimbangan datang, Kau Yesus menghibur hatiku, kasih-Mu yang begitu indah. Ciptakan di situ aja, kalau nggak kita nyanyi. Saya teringat lagu saya itu, istri saya yang nyanyikan dulu pertama kali. Ya. Saya kok hampir sama nada yang saya pikir-pikir. Wah, berarti orang Nabi ini diberi karunia untuk menciptakan lagu ya. Saudara, kalau ada mau menyampaikan lagu, sampaikan. Saudara harus dapat lagu, tulis, sampaikan. Jadi kita bisa sama-sama aransemen bareng. Yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika saya tadi mendengarkan firman Tuhan, banyak saya menerima berkat ya. Secara saya mendengarkannya dengan penuh hikmat, tadi saya mendengarkan dengan benar-benar. Saya jadi ambil tadi, saya juga mendapat kesaksian dalam hidup saya bahwa di masa
ini saudara yakin nggak? Saudara percaya nggak masa-masa sekarang ini masa kesukaran? Janji firman Tuhan itu dalam kitab ini masa-masa sekarang ini masa sukar. Ya. Kelihatannya semuanya seakan-akan sepertinya dipermudah, tapi kita masuk masa-masa yang sukar saat ini. Kenapa saya seperti ini saya katakan? Saya tadi siang mengalami masa kesukaran. Ini pusing, bukan saya pusing, bukan sama istri saya. Saya ngisi bensin juga. Bayarnya kudu gawe pakai QRIS. Pusing aku, aduh istri saya ini tak bayar duit kontan lo gak gelem. Terus yo opo gitu sampai ini. Saya sampai ngomong sama ibu bensin, kok tambahannya ini sore kita ngomong. Loh memang semua seperti itu Pak. Ya, tapi ya terima lah duit iki. Nggak bisa Pak, harus ini. Piye urusan? Sekarang diribut nang tangki. Tambah sukar kan? Ya kan? Boleh tambah sukar. Kita ini tambah sederhana, tambah pusing kan? Bisa aneh-aneh. Di sini aja loh bayar parkir dulu seperti itu. Seperti ini pakai barcode ini terus tambah ruwet. Memang benar masa-masa ini masa yang sukar. Kayak aneh dimudahkan, tapi tambahannya ya tambah sukar. Akhirnya sepeda motor tak jaga. Kadang-kadang saya pulang jalan. Ketika sepeda motor itu aku nayu, tak jaga saya pulang saudara. Karena pom bensin dekat rumah saya. Saya pulang ambil kartu e-tol. Prosesnya gimana? E-tol isi nang Alfamart. Isi hari pun bayar. Nyuk, cilik. Saya bawa pulang. Masa sukar? Tambah sukar, tambah sorong. Saudara harus tambah dekat sama Tuhan. Saudara nggak dekat sama Tuhan, tambah sorong. Ya, saudara harus ingat. Firman Tuhan tadi banyak hal yang saudara tahu. Dan masalah ikan tadi saya bisa bayangkan. Yang pakai goblok ternyata. Ya, menurut imbak ini baru nek banyu. Sing digini no digini ambek nang tambah pepet ambek anu ning sembrani iku sing jantung terus ya bocor langsung. Digoreng wis bener. Ya. Kita boleh bersyukur saat-saat ini kalau kita senantiasa dekat sama Tuhan. Perlindungan penyertaan Allah tetap ada dalam diri kita. Amin saudara. Ya, pengumuman yang perlu juga ada yang saya ini di luar kepala aja. Hari Kamis kita tetap ya. Oh nanti ada. Nah, nanti hari Kamis kita berkumpul di tempat ini saudara di gereja. Nah, kita nanti acaranya nonton bareng, nobar ya, nonton bareng. Video yang ditayangkan nanti kita sama-sama. Dan mungkin dari video itu nanti film itu nanti kita bisa ambil hikmahnya apa? Ya. Gak ada ujian ya, khusus. Iya, nonton sama makan saudara. Gak ngerti siapa sih buat makanan. Ya, saudara nonton bareng. Ini sudah minggu keempat, minggu depan minggu kelima, ya. Hari istimewa minggu depan, si mimpin nanti singer lanang kabeh, lagu di oldies, saudara ya. Kita sama-sama nanti kita sama-sama terus memuji Tuhan. Saya ingatkan kembali yang belum menyelesaikan KKN untuk bulan ini kita sama-sama terus kita memberikan KKN ini untuk kegunaannya untuk kita semuanya. Saya perlu ingatkan, saudara tetap setia pada Tuhan mengikuti apapun kegiatan yang gereja lakukan. Kemarin saudara kaget ya, orang-orang firman Tuhan masih nyanyi glory glory. Saudara kagetnya di grup kemarin ya. Saya tutup di hari Sabtu. Kita boleh bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu, 1 minggu penuh tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mungkin saudara merasa ada kekurangan yang Tuhan belum berikan, tapi kita tetap belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Ya, saudara, dan kita percaya bahwa di hari-hari ke depan saudara tetap banyak berdoa. Yang punya anak, doa buat anak-anaknya, saudara. Karena masa-masa ini kejahatan semakin tidak menentu. Kejadian yang mungkin di luar pikiran kita itu bisa terjadi. Ya saudara, sampai-sampai saya sendiri miris melihatnya. Kejadian-kejadian rasanya tidak masuk akal, kok bisa sampai terjadi. Ya saudara, tetap saudara lebih dekat sama Tuhan. Itu
itu yang terpenting. Saudara, lebih saudara mawas diri, waspada dalam segala perkara. Hikmat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan saudara. Apa lagi? Sudah? Saya akan saudara bangkit berdiri.